Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, diantaranya yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang sampai sekarang ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa tentang hikmah dan keutamaan membaca Al-Quran. Sebelumnya Al-Quran diturunkan untuk dibaca bagi setiap orang muslim, dipahami maknanya, perintahnya, dan diamalkan sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin barang siapa orang yang membaca Al-Quran maka dia tidak akan celaka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa, yang artinya barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Toha ayat 123. Selanjutnya saya akan menguraikan beberapa hal tentang hikmah dan keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai penyejuk hati. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat yang paling mujarab. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Yang pertama, Al-Quran sebagai penyejuk hati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran supaya dibaca dengan lisan, didengar dengan telinga, dipikir dengan akal, sehingga hati kita menjadi sejuk. Dan kehidupan pun akan menjadi mantap dan terarah karena Al-Quran mengajarkan hikmah dan ukhuwah. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat yang paling mujarab. Apabila kita sedang stres, banyak masalah, dengan membaca Al-Quran, insya Allah seperti ada air sejuk yang mengguyur hati kita sehingga hati kita menjadi sejuk dan aliran darah dari otak seakan tidak ada hambatan sehingga pikiran kita menjadi lebih jernih. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Banyak dari kita yang belum memahami manfaat membaca Al-Quran untuk tubuh kita. Saat mata kita melihat baris-baris ayat Al-Quran, maka pada saat itulah kinerja retina mata jauh lebih kuat dan tajam. Apalagi ketika kita menghayatinya dalam membaca ayat Al-Quran, mata kita jauh lebih terlihat bersih dan jernih. Maka tak heran bagi orang-orang yang membaca Al-Quran matanya lebih jernih daripada orang-orang yang membaca buku. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya,
Al-Isra ayat 82 yang artinya kami turunkan Al-Quran yang mengandung penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekali kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk ke jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang menghantarkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Maka kita sebagai umat muslim, marilah kita mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Semoga kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata datangnya dari saya sendiri, kebenaran hanyalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.